Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipakai? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, akhir-akhir ini banyak orang yang begitu kagum dan juga terpukau mungkin ya dengan penjelasan-penjelasan dan statement yang disampaikan, yang dilontarkan oleh seorang apologet muda Kristen ya, yang sering memberikan ulasan-ulasan berkaitan dengan beberapa hal ya. Dan salah satunya tadi di awal video ini sudah kita saksikan bersama, di mana apologet tersebut menjelaskan tentang perbedaan antara Isa dan Yesus, begitu ya. Cukup menarik memang saudara apa yang disampaikan oleh Elia ini. Ya, Elia ini seorang apologet muda dari Kristen yang sering mempertahankan tentang kekristenan, iman Kristen. Nah, itu salah satu ulasannya adalah berkaitan tentang pernyataannya dalam beberapa waktu lalu di podcastnya dokter siapa ya, lupa saya nama dokter itu, yang penting itulah. Nah, saudara tadi juga sudah melihat begitu ya, di mana di situ dia menjelaskan bahwasanya antara Yesus dan Isa, statement yang dia keluarkan dengan berbagai argumentasi dan alasan, Yesus dan Isa itu adalah sosok yang berbeda, begitu ya. Saya harus mengakui saudara, dari tatanan bahasa yang dia pergunakan memang cukup menarik, cukup tertata dengan baik, dengan diksi-diksi dan argumentasi-argumentasi yang dia sampaikan. Sekali lagi, untuk tatanan bahasanya cukup bagus. Ya, perlu dilanjutkan itu, menata bahasa yang demikian. Memang bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu menata bahasanya dengan baik, mungkin ya bisa jadi contoh lah begitu ya. Tapi tidak untuk argumentasi berkaitan dengan logika berpikirnya. Nah, ini tidak cukup pintar dia untuk memberikan alasan-alasan yang menyebabkan Yesus dan Isa itu adalah dua sosok yang berbeda. Terlalu dangkal kalau menurut saya dia menyampaikan argumentasi ataupun alasan bahwasanya Yesus dan Muhammad tempat lahirnya saja berbeda. Kemudian dia mencoba menguraikan dengan fakta sejarah, tapi ya cukup keliru fakta-fakta yang dia sampaikan. Makanya saya katakan tadi tidak cukup pintar untuk itu.
Nah, itu yang pertama yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian dia juga menyampaikan narasi salah satu alasan kenapa Yesus dan Isa itu berbeda. Salah satunya yang menjadi alasan karena tempat lahirnya saja berbeda. Kalau Yesus di kandang domba, ya, Yesus di kandang domba lahirnya, sementara Isa di bawah pohon korma. Itu pun sudah keliru besar. Kenapa saya katakan keliru? Karena tidak ada bukti dan fakta yang menyatakan di dalam Alkitab, baik itu di dalam Alkitab maupun di dalam kitab tulisan-tulisan orang kekristenan yang membuktikan bahwasanya Yesus itu lahir di kandang domba. Itu hanya halusinasi dan asumsi saja yang dikembangkan demikian. Tidak ada bukti yang menyatakan Yesus itu lahir di kandang domba, tidak ada. Di Islam, Yesus dinyatakan lahir di bawah pohon kurma karena memang ada ayat yang menyatakan itu di dalam surat Maryam. Sementara di dalam Alkitab tidak mengatakan Yesus dilahir di bawah di kandang domba, itu tidak ada, gitu ya. Dua ayat yang menunjukkan Yesus itu lahir, kalau di Lukas itu di dalam palungan. Palungan itu bukan kandang domba. Palungan itu kan tempat air minum di mana hewan ternak biasa meminum menggunakan palungan tersebut, dan itu belum tentu binatang ternak yang dimaksud adalah domba. Itu belum tentu, bisa jadi itu unta, keledai, kuda, ataupun apa segala macam selain daripada domba, kan bisa saja. Sedangkan di ayat yang lain menggambarkan bahwasanya Yesus itu lahir di rumah, di dalam penginapan, di kamar. Jadi tidak ada bukti menunjukkan Yesus lahir di kandang domba. Itu berkaitan dengan tempat kelahirannya, saudara. Adapun tentang perbedaan antara pernyataan dia yang mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, saya lebih tertarik dengan penjelasan apa yang dijelaskan oleh Pendeta Isra Soru. Ini Pendeta Isra Soru justru lebih ilmiah di dalam menjelaskannya, dan dia mengakui bahwasanya Isa dan Yesus itu adalah dua atau satu sosok pribadi yang sama, bukan berbeda. Seperti apa penjelasan dari Isra Soru? Yuk sama-sama kita dengarkan, saudara. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya, lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda, orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan, lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria. Bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa, itu ya misalnya, ya, antara ullah, illah, Allah, Eloah, itu punya hubungan semua. Ya, maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, makanya Hagar jadi Hajar. Ya, lalu Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Makanya neraka Jahanam, betul ya. Nah itu ada hubungan bunyi. Nah, antara Isa
dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus nggak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Ya yang penting jangan Yesus Kristus saja. Ya toh? Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia mabok dan ditangkap masuk penjara, koran-koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa, Yasu, itu ada hubungannya. Ya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya. Itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih, itu Al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Hamasyah, Ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua, Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Tapi kenapa kisahnya berbeda? Satu lahir di sini, satu lahir di sini. Kita harus bisa bedakan antara kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Kalau secara bahasa sama. Yang dimaksudkan sama, tapi secara teologis itu menjadi berbeda. Sekarang misalnya gini loh. Hari ini saya ngajar di GSJS. Saudara semua lihat saya ngajar dan saudara tahu postur saya seperti apa. Lalu saudara mulai cerita kepada anak saudara, cucu saudara, cucunya cucu saudara, terus generasi bahwa pada tanggal sekian tuh pernah ada pendeta namanya Esra. Maka kira-kira ini 2023 sampai tahun 2070 ada satu orang dari generasi sana bilang Esra itu orangnya gemuk. Tiba-tiba satu generasi dari sini Esra itu orangnya kurus. Sekarang deskripsi sudah beda. Apakah mereka membicarakan orang yang sama? Ya, Esra yang sama yang pada tanggal sekian datang ngajar di GSJS. Orang yang dimaksudkan sama, tapi karena faktor-faktor tertentu, deskripsinya di sana tentang Esra lain, di sini lain. Berarti salah satu harus salah. Ya kan? Jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dan Isa itu sama. Luar biasa penjelasan apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soro. Kita bisa menangkapnya dengan baik. Penjelasan dan pemaparan Esra Soro, Pendeta Esra Soro jauh lebih ilmiah. Ya, jauh lebih ilmiah. Dan itu memang sesuai dengan bidang keilmuannya. Begitulah. Maka saya sarankan kepada Elia untuk banyak-banyak lagi belajar. Ya, memang sekali lagi saya akui tatanan bahasa yang dia sampaikan, narasi-narasi yang dia ucapkan memang cukup bagus, tatanan bahasanya bagus, tapi belum dari sisi bidang keilmuan. Perlu banyak belajar lagi. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi intibar bagi kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.